Pak. Kelompok 1 dengan Bu Sumarni, Pak. Ibu Sumarni sama Ibu Dika ya, ya betul. Berarti kita tetap di link ini ya Bu Tika ya, tetap di sini ya ini betul, ya. Bu Sumarni. Nomor 1. Betul Bu Sumarni. Oke. Ibu Sri Rahayu, siapa lagi yang ditunggu? Kita awali saja ya Bu Sumarni. Untuk kasus yang pertama adalah Bu Sumarni sebagai coach-nya, lalu saya sebagai coaching-nya. Dengan kasus seperti ini Bu, sebagai murid. Silakan Ibu Malah sama Ibu Indah. Kasusnya saya apa, memiliki Bu? kegelisahan. Saya sebagai guru Bu memiliki kegelisahan karena saya menunjuk murid itu tidak mau dalam lomba pidato berbahasa Jawa. Seperti kemarin ya, Padahal saya merasa bahwa murid ini punya potensi seperti itu Bu Marni. Kita mulai saja nggih Bu Marni. Oke Bu, ini berarti saya sebagai coach-nya atau coach ya Bu ya, memperjelas kembali. Coach-nya Bu, coach-nya. Berarti saya coach. Oke. Nggih, Bu. Kita awali ya Bu. Nggih. Tok. Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam Tika. Selamat siang Bu Marni. Selamat siang Tika. Ada yang bisa Ibu bantu? Bu Marni, nggih, bolehkah saya minta waktunya? Saya ingin bercerita Bu tentang masalah yang telah saya alami Bu Marni. Jadi apa yang bisa Ibu bantu dan apa tujuanmu dengan pembicaraan ini Tika? Begini Bu Marni, saya memiliki masalah dan kasus yang harus saya selesaikan. Saya memiliki lomba Bu, saya memperoleh edaran lomba tentang FTBI, yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu. Dan salah satu mata lombanya adalah lomba pidato berbahasa Jawa, Bu Marni. Tapi siswa yang saya pilih tersebut tidak mau, Bu. Padahal saya melihat siswa tersebut itu punya potensi yang bagus sekali. Seperti itu, Bu Marni, yang saya hadapi. Coba kamu ceritakan, Tika, apa yang kamu rasakan dengan permasalahan ini? Ya, Bu Marni. Jadi awalnya saya kan memperoleh edaran tentang Festival Tunas Bahasa Ibu. Tetapi saya sudah memilih ini menyeleksi beberapa murid untuk mengikuti beberapa mata lomba. Yang salah satu mata lombanya adalah pidato bahasa Jawa, Bu Marni. Ada salah satu murid yang namanya Dewi. Menurut saya, Bu, murid ini sudah sangat bagus sekali di dalam lomba berpidato. Tetapi siswa ini tidak mau, Bu, karena alasannya dia trauma, Bu Marni, karena pernah mengikuti lomba dan tidak berhasil. Dan saya harapkan, Bu, dengan obrolan kita siang hari ini, kita bisa menyelesaikan masalah saya ini, Bu, bersama Bu Marni. Oke, terima kasih Tika telah menceritakan tentang kasusnya. Terus kira-kira apa yang membuat kamu tidak nyaman pada saat berpidato, Tika? Begini, Bu. Siswa tersebut merasa tidak nyaman ketika berpidato karena siswa tersebut memiliki trauma di masa lalu, Bu. Pada waktu kelas 3 SD, siswa tersebut, Bu, telah ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa, Bu Marni. Tetapi pada waktu itu karena persiapannya yang mepet sekali, maka siswa tersebut kurang menguasai medan, Bu, dalam artian persiapannya kurang, latihannya kurang, dan informasi yang saya terima dari siswa yang bernama Dewi ini, Bu, bimbingan dari guru juga kurang, Bu Marni, sehingga siswa ini ketika lomba pada waktu kelas 3 SD itu buyar dan merasa grogi. Alhasil prestasi atau hasil yang dia peroleh pun kurang optimal, sehingga saat ini ketika saya sebagai guru menunjuk Dewi ini untuk mengikuti lomba bahasa Jawa, siswa tersebut merasa tidak percaya diri lagi. Seperti itu, Bu Marni. Oh, berarti kasusnya memang kurang percaya ya, Bu? Oke, siswa saya, Bu, yang saya tunjuk untuk lomba pidato memiliki rasa kurang percaya diri. Oke, kalau saya guru, Bu. Oh ya, oke, kalau saya tahu apa selama ini
yang sudah Ibu lakukan selama mengikuti atau membimbing anak untuk melakukan lomba pidato, Bu? Baik, Bu Marni. Selama ini, Bu, sampai detik ini, sebelum saya menunjuk itu, saya melakukan seleksi, Bu. Saya pilih kira-kira di dalam keseharian murid-murid yang memiliki potensi untuk mengikuti lomba, kan saya bisa membacanya, Bu, dalam materi-materi pembelajaran tentang pidato khususnya. Kemudian ada 5 anak, Bu, yang saya seleksi, dan si Dewi ini memperoleh nilai yang terbaik dalam kemampuan dia dalam berpidato, misalnya di dalam public speaking-nya, dalam dia kemampuan berbahasa Jawanya untuk berpidato bahasa Jawa ini. Menurut saya Dewi lah yang paling optimal untuk mewakili sekolah, mewakili sekolah untuk lomba berpidato bahasa Jawa di dalam Festival Tunas Bahasa Ibu. Selain itu, Bu, saya juga sudah berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian guru BK, supaya anak ini mau, Bu, untuk bisa terbujuk mengikuti lomba, dan saya juga sudah menghubungi orang tuanya, Bu, supaya orang tuanya bisa memotivasi si Dewi ini supaya mau mengikuti lomba berbahasa Jawa. Tetapi, Bu, pada dasarnya yang dialami Dewi dari diri Dewi ini adalah dari internal, Bu. Di dalam dirinya dia tidak memiliki motivasi internal karena itu tadi masih ada rasa trauma, kurang percaya diri. Oke, terima kasih, Bu Tika. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang sudah dilakukan Bu Tika. Terus untuk rencana selanjutnya bagaimana ya Bu Tika ya? Apa yang bisa dilakukan Bu Tika? Baik, Bu Marni, terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya. Rencana saya, Bu, saya akan lebih meyakinkan Dewi. Saya akan memotivasi Dewi supaya si Dewi murid saya ini mau mengikuti lomba Festival Tunas Bahasa Ibu, khususnya mata lomba berpidato dalam bahasa Jawa. Selain saya sendiri akan terjun langsung untuk memotivasi Dewi, Bu, saya juga akan terus berkomunikasi dengan orang tua si Dewi. Supaya orang tua Dewi juga bisa memotivasi anaknya tersebut. Selain itu, saya juga akan terus berkomunikasi dengan guru BK, memberi mata pelajaran bimbingan konseling untuk supaya juga bisa membujuk atau memotivasi Dewi supaya bisa mengikuti lomba dengan penuh semangat. Serta saya juga komunikasi dengan wali kelas, Bu. Bagaimanapun wali kelas sebagai perwakilan orang tua di sekolah supaya bisa juga turut andil memotivasi Dewi bahwa sebetulnya Dewi itu bisa. Langkah kedua yang saya lakukan, Bu Marni, saya akan berjanji dan melakukan rencana aksi untuk melatih dan membimbing Dewi dalam mengikuti lomba. Saya akan meyakinkan Dewi ketika saya bisa melatih dan membimbing Dewi ini, supaya kepercayaan diri Dewi itu bisa siap 100%, Bu, untuk mengikuti lomba. Dan saya juga akan melakukan pendekatan kepada Dewi, Bu. Hal ini agar Dewi bisa menghilangkan rasa trauma dan memaksimalkan potensi sebagai wakil sekolah di dalam lomba berpidato bahasa Jawa. Itu, Bu, rencana aksi yang akan saya lakukan, Bu Marni. Tepat sekali apa yang sudah kamu lakukan, Tika, ya. Begitulah memang syarat untuk mengikuti lomba pidato dengan baik dan benar. Nah, sekarang kalau menurut Bu Tika ya, manakah yang belum dikuasai untuk kompetensi si Dewi tersebut ya? Dewi itu, Bu, sudah menguasai terkait dengan keterampilan berpidato dengan baik dan benar. Misalnya Dewi itu sebetulnya sangat bagus, Bu, untuk tampil di depan umum. Selain itu, Bu, Dewi itu juga bisa luwes di dalam berbahasa Jawa. Dewi itu bisa menyampaikan maksud hatinya di dalam berbahasa Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa itu dengan bisa menarik atau menghipnotis orang-orang yang mendengarnya. Dan yang masih ada kekurangan, Bu, Dewi ini karena dia punya masa lalu yang trauma itu tadi ketika kelas 3 SD, maka ada sedikit rasa kurang percaya diri yang perlu dibangkitkan lagi di dalam diri si Dewi. Seperti itu, Bu Sumarni. Baik, Bu Tika ya, kalau begitu untuk langkah selanjutnya, Bu Tika Bu Tika sudah mengembalikan kepercayaan diri dari murid si Dewi tersebut ya, Bu Tika ya. Betul sekali, Bu Marni.
Kemudian Bu Tika ya silakan kembalikan kepercayaan diri pada Dewi dan lebih banyak untuk praktek tentang bagaimana cara berpidato dengan baik dan bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato. Saya yakin Tika pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah dengan membimbing Dewi untuk mengikuti lomba. Begitu Bu Dewi, Bu Tika. Baik Bu Sumarni, terima kasih banyak Bu untuk sharingnya, sangat bermanfaat bagi saya. Dan Bu Sumarni juga mendengarkan dengan sangat baik dan membimbing saya Bu di dalam saya menemukan solusi terkait kasus saya, yaitu tentang anak atau siswa yang kurang memiliki motivasi di dalam mengikuti lomba Festival Tunas Bahasa Ibu dalam mata lomba berpidato bahasa Jawa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Marni untuk waktunya, untuk kesediaannya Bu Sumarni membimbing dan mendampingi saya di dalam praktik coaching pada saat ini. Terima kasih banyak Bu Sumarni. Sama-sama Tika, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Ya Bu Marni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sumarni, untuk Bu Sumarni kasusnya yang seperti apa Bu Sumarni? Ini berarti gantian Bu Tika ya? Ya betul, saya yang coach, jenengan yang coach. Oke Bu, nih sebentar ya Bu ya, saya tahu. Baik Bu. Semangat Bu Sumarni. Oke Bu Tika. Berarti ini saya gantian yang jadi coach. Toh Bu Sumarni coach, saya yang menjadi coachnya dengan kasus yang Bu Sumarni sampaikan. Bentar ya Bu Tika ya, sebentar. Saya yang coach ya Bu ini ya Bu. Halo Bu Tika. Ya Bu. Bu Marni berarti kasusnya ini ada seorang murid itu diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid yang ada di kelas itu mengikuti les privat Bu, kecuali murid tersebut yang tidak mau mengikuti les privat karena murid tersebut itu mempunyai kesibukan yang lain, yaitu dia mengikuti ekstrakurikuler bola voli. Ya Bu. Bisa dimulai ya Bu ya. Ini saya coach loh Bu ya. Oke. Betul, Bu Marni sebagai coach Bu. Gimana, sudah siap Bu? Siap Bu, mari kita lakukan. Oke, assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Marni, apa kabar Nak? Alhamdulillah baik Bu Tika. Alhamdulillah, hari ini kita akan ngobrol ya. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Oh, tidak apa-apa Bu. Nak, boleh Ibu bertanya? Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa Nak Marni? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu sudah bersedia untuk membantu.
Ya Marni, dengan senang hati Bu Tika akan mendengarkan cerita dan keluh kesah kamu dan mari kita cari solusinya bersama-sama. Bu Tika akan bantu. Jadi apa nih yang Marni ingin sampaikan yang Bu Tika bisa bantu untuk menyelesaikan? Sebenarnya ini saya pengen mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Saya ini masih bingung mengapa saya begini. Saya ingin mencari tahu penyebabnya, Bu. Baik Marni, sekarang coba ceritakan pada Ibu apa yang Marni rasakan saat ini secara gamblang. Saya merasa kalau saya itu tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran, Bu Tika. Oh, seperti itu. Jadi kamu merasa kurang nyaman ketika mengikuti salah satu mata pelajaran. Betul begitu, nggih Marni? Iya, Bu Tika. Akhir-akhir ini kok saya kurang fokus untuk belajar ya, dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya Bu ya, guru bahasa Inggris kok selalu menyindir saya di dalam kelas? Begitu ya. Lalu mengapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman, Marni? Menyindir? Coba kamu ceritakan lagi lebih dalam perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu bisa sampai berpikir bahwa guru bahasa Inggris itu menyindir kamu? Apa penyebabnya yang membuat kamu berasumsi seperti itu, Marni? Iya Bu, soalnya kalau di dalam kelas itu Ibu selalu bilang pada teman saya bahwa Ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangatlah penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak les, saya akan terlambat dalam memahami materi. Itu yang dikatakan oleh Ibu guru bahasa Inggris, Bu Tika. Baik, Marni, bisa saya tangkap dan simpulkan bahwa ketidaknyamanan kamu itu disebabkan oleh guru bahasa Inggris yang selalu menyampaikan bahwa bahasa Inggris itu mapel yang penting. Dan ikut les bahasa Inggris itu salah satu langkah untuk bisa memahami materi bahasa Inggris lebih dalam lagi. Tetapi ketika menyampaikan hal itu, itu sambil melirik ke kamu, begitu ya, Marni? Iya Bu, betul Bu. Nggih, kalau boleh Bu Tika tahu, terus kenapa kamu tidak ikut les privat, Marni? Saya tidak mengikuti les privat itu karena saya masalahnya nilai saya tuh mendapat nilai jelek Bu. Mungkin Ibu ini tidak suka sama saya. Dan secara kebetulan saya juga mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis Bu yang pelaksanaannya itu sama dengan les bahasa Inggris Bu Tika. Oh, seperti itu. Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini nanti seperti apa ya, Marni, tujuannya? Saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi yang tepat, Bu, agar tidak selalu disindir oleh Bu Novi selaku guru bahasa Inggris, dan saya ingin mendapatkan nilai yang sangat bagus. Begitu ya, Marni. Oke, saya bisa memahami. Kalau seperti itu, apa sih yang menjadi hambatan kamu, Marni? Kebetulan les itu kan diadakan sore hari, Bu. Sedangkan waktu sore hari itu saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya itu juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena itu sangat penting sekali. Begitu Bu Tika. Baik Marni, bisa Ibu simpulkan. Jadi kamu berada di titik dilema ya Marni, antara les bahasa Inggris itu tadi dengan di persimpangan jalan untuk mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis sebagai persiapan kamu untuk lomba. Seperti itu ya Marni ya. Kemudian Marni, lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu di dalam hal ini? Apakah les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba? Coba ceritakan ketika ingin tahu. Keduanya itu sama pentingnya, Bu. Jadi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti itu, Bu.
Baik-baik. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut, Marni? Saya akan menemui guru bahasa Inggris dan mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris, Bu. Kalau bisa, saya akan atau meminta link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu, Bu. Soalnya kalau hari Sabtu itu saya tidak ada latihan bahasa Inggris. Latihan bulu tangkis. Bagus, Marni. Butika sangat setuju dengan langkah kamu. Tetapi yang ingin Butika tanyakan lagi, apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis kamu? Bisa, Bu. Saya bisa pakai laptop ataupun HP untuk belajar. Oke, Butika sudah sangat jelas menangkap apa yang menjadi inti dari pembicaraan kamu. Itu bagus sekali, Nak, Marni. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah pembicaraan dengan Butika kali ini? Oh iya, Bu, saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha untuk mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di hari Sabtu, Butika. Luar biasa, sangat inisiatif sekali, Marni. Bagus sekali, Nak. Butika sangat setuju langkah yang kamu ambil. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi, Marni. Seperti saat Marni sekarang ini. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit dan pelik karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu manajemen waktu dengan baik dan mampu serta mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka Butika yakin guru tersebut juga pasti akan memahami dan akan berusaha kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu juga bisa les bahasa Inggris tersebut dan tetap ikut latihan bulu tangkis sebagai sarana untuk mengoptimalkan kamu di dalam mengikuti lomba bulu tangkis nanti. Iya, Bu, terima kasih sekali atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Alhamdulillah, luar biasa, Marni. Ya, Marni, kamu memang anak yang hebat. Kamu pasti bisa menyelesaikan ini. Semangat ya, Butika tunggu kabar baiknya supaya Marni juga bisa optimal di kedua hal tersebut. Bisa optimal di kedua hal tersebut di dalam berlatih bulu tangkis dan juga bisa optimal di dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan les bahasa Inggris tersebut. Seperti itu ya, Marni. Butika tunggu kabar baiknya. Semoga kamu memperoleh hasil yang optimal di dalam lomba bulu tangkis dan kamu juga bisa maksimal di dalam memperoleh nilai dan kemampuan dalam berbahasa Inggris bersama Miss Novi. Seperti itu, Nak. Terima kasih, Butika. Saya senang sekali dengan berdiskusi atau konsultasi dengan Butika sehingga permasalahan ini bisa diatasi, Bu. Assalamualaikum, Butika. Ya, Marni, Butika juga sangat senang bisa berbagi dan membagikan ilmu dengan kamu. Semoga bermanfaat dan ke depan kamu semakin luar biasa lagi ya, Marni. Waalaikumsalam, Marni. Terima kasih, Butika. Sama-sama, Marni. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat ya. Oke, Butika. Ini berarti sudah, Butika ini. Sudah, Bu. Iya, lu. Ikinya tiga Pak. Dua. Dua sopo, anu sopo masuk di dua. Enggak keren. Nah. Ini enggak keren iki. Nggih, leres. Terus nanti Assalamualaikum. Nama Nawai.
Basa-basi Mas Rafi. Ya wis. Kalau Mas Rafi tadi soal merah ya. Alhamdulillah. Iya, ya Allah. Mbak.
Kenapa, Pak? Gimana Bapak Ibu? Udah siap semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah dicatat juga refleksinya? Lembarnya dan pertanyaan-pertanyaannya sama dengan yang kemarin waktu latihan? Udah siap semua refleksi? Atau ada yang belum? Refleksinya udah Bapak Ibu? Berarti kita Sudah, Pak. lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan. Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu tadi melakukan coaching di ruang masing-masing, bagaimana di awal disampaikan, diharapkan Bapak Ibu dapat melakukan tentunya lebih bagus, lebih lancar, lebih mendekati ke kenyataan dibandingkan sesi latihan. Tadi juga sudah disampaikan bahwasanya setelah selesai Bapak Ibu langsung mencatat refleksinya. Dan karena semuanya sudah selesai,
kita akan presentasikan hasil refleksi Bapak Ibu setelah mengikuti atau melaksanakan coaching. Untuk yang tampil, kita minta siapa saja yang ingin terlebih dahulu. Siapa yang ingin dahulu, silakan Ibu Tika. Di-share ya. Baik Pak Samsul, saya tampil dulu ya Pak, karena saya sudah dikejar-kejar ini penjaga untuk absen online Pak di ruang guru. Ya. Terima kasih Pak untuk kesempatan dan waktunya. Sebagai refleksi dari pelaksanaan coaching pada hari ini 20 Maret 2023, pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Pada percakapan coaching yang saya lakukan dengan Bu Sumarni tadi, prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sudah berjalan dengan optimal Pak. Dan Bu Marni dengan saya juga seperti sahabat yang bercerita, artinya mengalir, dan ada rasa nyaman di sana. Selain itu, sebagai coach juga terdapat atau terlaksana proses presence atau kehadiran penuh Pak, serta mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang sangat-sangat berbobot untuk menggali permasalahan atau solusi daripada si coaching. Selain itu, coaching juga sudah berlangsung sesuai dengan alur percakapan Tirta, yakni tujuan umum, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, serta komitmen tindak lanjut. Lalu pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki Pak? Yang masih perlu diperbaiki adalah kemungkinan untuk memberikan masukan atau solusi yang lebih mendalam secara mandiri dan aktif kepada coaching. Lalu selanjutnya Pak, apa yang Anda lakukan untuk tetap di dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum mengadakan coaching Pak, kita perlu berdoa dan kita melihat contoh-contoh coaching, percakapan coaching di dalam YouTube. Selain itu, saya juga melakukan teknik stop supaya bisa kembali fokus di tengah-tengah jeda antara jeda kasus yang saya lakukan dengan Bu Sumarni. Lalu coaching juga harus dilakukan lebih lanjut terkait dengan jam terbang. Artinya tidak hanya berhenti saat ini saja, tetapi setelah ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang lainnya juga perlu dengan menggunakan coaching percakapan Tirta. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tentu saja Pak, saya dan Bu Marni akan melakukan refleksi serta tindak lanjut, serta melakukan evaluasi diri, supaya bisa memperoleh perbaikan ke depan di dalam melaksanakan proses coaching sesuai dengan percakapan Tirta. Pertanyaan berikutnya, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Yang saya rasakan tentu sangat nyaman Pak, lega, kemudian senang, dan seperti seorang sahabat yang bercerita ke sahabat yang lainnya, bisa mencurahkan isi hati, masalah, dan kasus yang mengganjal di hati dan pikiran saya. Selain itu, coach senantiasa memberikan atau menjawab atau memberikan jawaban terkait pertanyaan yang berbobot, Pak, sehingga itu memunculkan ide kreatif daripada si coach dan memaksimalkan potensi. Dan terjalin kemitraan yang sangat nyaman, yang sangat optimal antara si coach dengan si coach di dalam proses coaching. Seperti itu Pak Samsul, terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih Bu Tika yang telah berlari-lari menyampaikan hasil refleksinya. Izin absen dulu Pak, sambil jalan ke ruang guru ini. Lanjut. Silakan Ibu Sumarni. Ibu Sumarni, silakan. Oke Pak Samsul, terima kasih atas waktunya.